Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Ariska. Halo Bunda, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Udah lama banget ya, saya nggak bikin konten. Ini nyuri-nyuri waktu. Karena lagi luang di tempat kerja, pasiennya anteng, bisa bikin konten sebentar. Nah, banyak yang request nih Bunda tentang promil. Bu Bidan bahas promil dong, bahas promil dong. Oke, di sini saya akan bahas promil ya Bunda. Tapi seperti biasa, yang belum subscribe channel ini bisa subscribe di bawah ya Bunda, supaya Bunda-Bunda semua dapat informasi yang bermanfaat dari channel ini. Oke, kita mulai. Happy watching. Nah, yang pertama, untuk mengawali promil kita itu, kita harus tahu kapan nih hari menstruasi kita. Kita harus mencatat 3 bulan menstruasinya ya Bunda. Misalnya bulan 1, bulan 2, dan bulan ketiga. Kita harus tahu kapan nih masa subur kita. Nah, yang disebut masa subur itu adalah 14 hari sebelum menstruasi selanjutnya. Aduh Bu Bidan, tapi menstruasi saya nggak teratur nih. Gimana untuk mengetahui kapan sih masa subur kita? Padahal menstruasi kita tidak teratur nih. Kadang-kadang 1 bulan mens, 2 bulan mens, kayak gitu Bunda. Kita bisa membeli ovulasi tes di apotek. Nah, ovulasi tes ini berbentuk seperti PP tes ya Bunda. Jadi nanti kira-kira 14 hari sebelum menstruasi yang selanjutnya ditambah 5 hari lah gitu. Kita udah mulai tes nih Bunda, kita lihat gimana. Nanti kalau ada garis 2 berarti itu adalah masa subur kita. Nanti saya akan buatkan gimana caranya untuk memakai dan menggunakan ovulasi tes tersebut. Nah ini kira-kira nanti kalau misalnya kita mau program hamil, ada garis 2 gitu. Kalau sudah mulai samar, Bunda bisa berhubungan seksual rutin 2 hari sekali. Nah, kenapa sih Bu Bidan kok nggak setiap hari? Karena pada teorinya sperma itu matang 3 hari ya Bunda. Jadi kualitas yang bagus itu 3 hari. Pas waktu masa subur itu kita bisa melakukannya 2 hari sekali. Jadi bisa kita lakukan secara intens terus menerus selama 2 hari sekali sampai puncak masa subur kita atau masa subur lebih 3 hari. Yang kedua, kita harus memperhatikan nih Bunda, gimana cara kita berhubungan suami istri dengan suami kita. Nah, untuk posisinya kita bisa melakukan berbagai posisi. Untuk bunda-bunda yang belum pernah melakukan USG transvaginal, kan Bunda belum tahu ya gimana letak rahimnya, apakah ada di samping atau tepat ada di depan. Jadi kita bisa mencoba berbagai posisi supaya penetrasi dan sperma kita bisa memilih mana sih posisinya yang paling pas untuk masuk ke dalam porsio dan bisa bertemu dengan sel telur begitu. Nah, untuk waktunya, kapan sih Bu Bidan kualitas sperma itu yang paling bagus? Pada teori, kualitas sperma yang paling bagus itu adalah pada pagi hari Bunda. Mungkin Bunda bisa berhubungan setelah sholat subuh. Usahakan Bunda rileks, jangan stres karena berhubungan seksual itu tidak melulu untuk mencari keturunan. Karena berhubungan seksual itu juga bisa keluarga kita semakin harmonis, juga bisa mencari kesenangan ya Bunda. Jadi kita jangan stres, jangan semata-mata untuk mencari keturunan agar rumah tangga kita tetap bahagia. Untuk tips selanjutnya, setelah Bunda berhubungan dengan suami Bunda, setelah ereksi dan mengeluarkan sperma, Bunda jangan langsung berdiri atau melakukan aktivitas yang berat. Kalau bisa, Bunda tiduran dulu, bokongnya diganjel dengan bantal, tiduran rebahan selama 5-10 menit supaya spermanya masuk ke dalam rahim kita secara optimal. Untuk menjaga kualitas sperma, kita harus bilang kepada suami kita untuk tidak berejakulasi terlalu sering. Jadi untuk bunda-bunda yang belum pernah hamil nih, saking semangatnya setiap hari ya ajar terus gitu, itu malah memperkecil
peluang untuk hamil bunda, karena ya tadi sperma itu kan matangnya 3 hari. Jadi idealnya dalam 1 minggu itu 2 sampai 3 kali berhubungan seksual. Jangan malah setiap hari ya bunda, nanti malah kualitas spermanya itu tidak bagus dan tidak bisa untuk program hamil. Kita juga bisa mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk menunjang program hamil kita ya bunda, seperti vitamin C, vitamin D, kalsium, asam folat. Asam folat ini sangat penting dan sangat berguna untuk bunda. Begitu juga untuk ayah. Kenapa? Karena bisa membantu perbaikan dari sel telur dan sel sperma bunda dan ayah. Bisa makan makanan yang teratur dan bergizi seperti ikan-ikanan, beras merah, brokoli yang banyak mengandung zat besi sehingga kualitas sperma dan sel telur bunda dan ayah bisa bagus. Kita juga bisa olahraga ya bunda. Kalau kita mager, aduh Bu Bidan mager banget, harus lari-lari, jogging, fitness, nggak perlu bunda, bisa jalan kaki 30 sampai 45 menit non-stop tanpa berhenti. Itu juga sudah termasuk olahraga. Bisa tubuh kita bugar. Jadi kalau tubuh kita bugar, tubuh kita sehat, sperma dan sel telur yang dihasilkan akan semakin bagus. Para ayah yang merokok, jika ingin program hamil, tolong dikurangi dulu atau mungkin bisa di stop ya bunda, karena rokok itu sangat mempengaruhi kualitas sperma, jumlah sperma, dan bentuk sperma. Jadi tidak dianjurkan ketika bunda sedang program hamil ayah itu merokok. Yang selanjutnya, hindari minum kafein yang terlalu banyak seperti kopi, teh. Hamil bisa mulai dari hari ini coba rutinkan minum susu ya bunda. Kenapa? Susu ini sangat bagus untuk tubuh. Kalau bunda nggak pengen gemuk, kan sekarang udah banyak tuh ada low fat dan susu-susu yang lain, itu bagus banget buat tubuh kita untuk menutrisi tubuh kita supaya lebih sehat. Usahakan untuk bunda yang mau program hamil, kalau masih badannya masih agak berisi nih, masih agak gendut, kita coba diet untuk menurunkan berat badan supaya berat badan kita ideal. Karena untuk program hamil ini memang disarankan pada berat badan yang ideal supaya kualitas sel telur dan sel spermanya bagus. Untuk bunda yang mempunyai masalah keputihan, bunda juga harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Jadi kalau keputihannya itu bau, terus banyak, berubah warna, itu bahaya. Itu harus diselesaikan dan disembuhkan dahulu. Kenapa? Karena nanti keputihan itu akan menghalangi sperma masuk ke dalam rahim. Jadi akan menunda kehamilan. Begitu. Tips untuk ayah nih bunda. Untuk ayah, hindari memakai celana yang ketat. Bukan hanya celana luar, tetapi celana dalam juga harus menggunakan celana yang longgar. Kenapa? Karena kalau celananya itu ketat, jadi di area bawah itu kan panas. Nah, panas itu akan mempengaruhi sel sperma dari ayah, jadi akan tidak bagus atau rusak. Yang paling pamungkas kunci dari semuanya adalah istirahat yang cukup dan hindari stres. Istirahat yang cukup paling nggak 7-8 jam setiap hari itu akan memperbagus sperma dan sel telur kita. Hindari stres, mau tetangga bilang apa, mertua bilang apa, teman-teman di kantor kita mau bilang apa, udah tutup kuping, kita nggak usah dengerin. Oh, yang ngejalanin kita sama suami kita, yang tahu rumah tangga kita adalah kita dan suami kita. Ketika kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan, udah semelah, insya Allah kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Karena kalau kita stres itu akan mempengaruhi tubuh. Sedangkan pada program hamil, kualitas sperma dan kualitas sel telur itu harus yang bagus. Kalau stres akan mempengaruhi dan memperburuk kualitas sperma dan sel telur.
Kuncinya memang itu, apapun usahanya, dari minum A, minum B, minum C, harus ke sini, harus ke situ. Kalau kita masih stres, kita masih sepaneng, kita melakukan hubungan, aduh jadi nggak nih, jadi ayo gol, jadi anak nih, itu nggak bakalan berhasil. Bunda dan ayah harus pasrah, harus nikmati aja lah semuanya. Kalau nanti sudah waktunya diberikan kepercayaan sama Allah, pasti akan mendapatkan momongan. Nah, yang terakhir nih, kalau bunda dan ayah sudah menikah selama 1 tahun, nggak LDR, melakukan hubungan secara rutin, kok belum dapet hamil nih, gimana? Lebih baik bunda dan ayah berkonsultasi kepada dokter kandungan. Pilihlah dokter kandungan yang enak untuk berkonsultasi, yang tidak mengejudge, yang bunda dan ayah nyaman untuk menceritakan semuanya kepada dokter itu. Karena di dokter itu semuanya akan ditanya, dari menstruasi, siklusnya, banyaknya, nyeri apa enggak, terus nanti harus di USG transvaginal, kita lihat bentuk rahimnya, ada kelainan nggak di situ, kita lihat perutnya ada benjolan atau tidak, tubannya gimana, ada perlengketan atau tidak, harus HSG, berbagai macam pemeriksaan itu harus dilakukan ketika kita mempercayakan semuanya kepada dokter yang sudah nyaman di hati kita. Kita mau ngobrol itu lepas, lebih enjoy dalam melakukan program hamil kita. Yang terpenting komitmen antara bunda dan ayah selalu terjaga. Ini bukan untuk tentang menyalahkan, ini salah kamu, ini salah kamu. Tidak. Bunda dan ayah mempunyai tanggung jawab yang sama. Bunda dan ayah harus saling mensupport satu sama lain untuk mendapatkan buah hati kita. Oke bunda, sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk video yang lain bunda-bunda bisa request di bawah, bisa di komen, bisa di like, bisa di share ke media sosial bunda yang lain supaya lebih bermanfaat. Oke bunda, kalau mau ada yang ditanyakan boleh komen di bawah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, keep happy and healthy.